Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan channel Doni Chandra. Hari ini kita akan membicarakan satu buah hadis tentang keutamaan daripada membaca Al-Quran. Sebelum kita membicarakan atau membahas hadis tentang membaca Al-Quran, jangan lupa di subscribe dan di like, di komen konten ini. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti jeruk manis yang baunya harum dan rasanya manis. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti kurma, tidak berbau harum tetapi rasanya manis. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran adalah seperti bunga, baunya harum tetapi rasanya pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah seumpama buah pari, tidak berbau harum dan rasanya pahit. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Nasai dan Ibnu Majah. Hadis di atas menunjukkan perbandingan antara sesuatu yang abstrak dengan yang nyata, sehingga dapat lebih mudah dibedakan antara orang yang membaca Al-Quran dengan yang tidak membacanya. Padahal jelas bahwa kelezatan tilawat Al-Quran jauh berbeda dengan kelezatan apapun di dunia ini, seperti jeruk dan kurma. Tetapi banyak rahasia di balik tamsil hadis di atas yang menjadi saksi terhadap ilmu nubuah dan luasnya pemahaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya, jeruk mengharumkan mulut, menguatkan pencernaan, membersihkan lambung dan sebagainya. Semua manfaat itu juga dihasilkan oleh pembaca Al-Quran, yaitu mewangikan mulut, membersihkan batin dan menguatkan rohani. Keistimewaan lainnya dari buah jeruk adalah bahwa jin tidak dapat memasuki rumah yang di dalamnya terdapat jeruk. Jika benar, maka hal ini merupakan suatu keserupaan khusus pada Al-Quran. Saya mendengar dari beberapa dokter ahli yang mengatakan bahwa jeruk manis dapat menguatkan ingatan. Dan menurut riwayat Ali radhiyallahu anhu dalam Al-Ihya disebutkan bahwa ada 3 hal dapat menguatkan ingatan, yaitu yang pertama bersiwak, yang kedua berpuasa, dan yang ketiga membaca Al-Quran. Sebagai penutup hadis di atas, dalam riwayat Abu Daud disebutkan bahwa sahabat yang baik adalah seperti penjual minyak kasturi. Meskipun tidak memiliki kasturi, tetapi jika berdekatan dengannya akan mendapatkan wanginya. Sahabat yang buruk adalah seperti pandai besi. Meskipun tidak terkena apinya, tetapi jika berdekatan dengannya akan terkena asapnya. Karena itu sangat penting untuk diperhatikan siapakah sahabat dan teman bergaul kita. Dari Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mengangkat derajat beberapa kaum melalui kitab atau Al-Quran, dan dia merendahkan kaum lainnya melalui Al-Quran ini pula. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang beriman dan beramal dengan Al-Quran, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya dan memuliakannya di dunia dan di akhirat. Dan siapa yang tidak beramal dengan Al-Quran, maka Allah pasti menghinakannya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran, dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberi petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 26. Firman Allah lainnya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang beriman. Dan Al-Quran itu tidak menambah bagi orang-orang yang zalim selain kerugian. Quran Surah Al-Isra ayat 82. Ulama bahwa jika seseorang mulai membaca satu surat dalam Al-Quran, maka malaikat mulai memohonkan rahmat untuknya dan mereka akan terus dalam keadaan berdoa untuknya sampai ia selesai membacanya.
Tetapi ada pula seseorang yang mulai membaca suatu surat dalam Al-Quran, namun malaikat mulai melaknatnya sampai ia selesai membacanya. Menurut sebagian ulama, terkadang ada seseorang membaca Al-Quran tetapi tanpa disadari, ia telah memohon laknat untuk dirinya sendiri terus menerus. Misalnya ia membaca ayat Al-Quran yang berbunyi, yang artinya ingatlah, laknat Allah ditimpakan ke atas orang-orang yang zalim. Quran Surat Hud ayat 18. Sementara ia berdiri berbuat zalim, maka laknat Allah pun menimpanya. Atau ayat lain yang berbunyi, laknatullahi alal kadhibin, laknat Allah ditimpakan ke atas orang-orang yang berdusta. Quran Surat Ali Imran ayat 61. Sedangkan ia sendiri suka berdusta, maka ia pun terkena laknat itu. Amir bin Watsilah radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Umar radhiyallahu anhu telah mengangkat Nafi' bin Abdul Haris sebagai wali kota Makkah Al-Mukarramah. Suatu ketika Umar bertanya kepada Nafi', siapakah yang dijadikan pengurus kawasan hutan? Ibnu Azhar radhiyallahu anhu jawab Nafi'. Umar radhiyallahu anhu bertanya lagi, siapakah Ibnu Abza itu? Nafi' menjawab, ia adalah seorang hamba sahaya. Umar radhiyallahu anhu bertanya, mengapa engkau mengangkat seorang hamba sahaya sebagai pengurus? Nafi' menjawab, ia adalah hamba sahaya yang senang membaca Al-Quran. Mendengar jawaban itu, Umar radhiyallahu anhu langsung menyebutkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalui Al-Quran Allah menghinakan banyak orang dan mengangkat derajat banyak orang. Alhamdulillah, itulah beberapa hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran. Semoga menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Jangan lupa di subscribe dan di like dan di komen konten ini. Kita tutup dengan doa, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.